Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang, memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 360 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue arai pinang yang rasanya gurih dan garing renyah sampai ke dalam. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram tepung beras putih. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 2 lembar daun pandan. Ini kita cuci sampai bersih, lalu kita keringkan dengan lap bersih, kemudian kita potong jadi 2. 200 ml santan agak kental. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 50 gram margarin, 2 siung bawang putih, kurang lebih beratnya 15 gram. Ini nanti kita kupas, kita cuci, lalu kita haluskan. 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1/4 sendok teh penyedap rasa. 1/4 sendok teh kapur bubuk. Kita saring terlebih dahulu karena biasanya ada bagian yang bergerindil atau menggumpal. Kenapa kapur bubuk harus kita gunakan? Supaya nanti hasilnya bisa renyah. Kalaupun misalkan kita tidak menggunakan kapur bubuk juga sebetulnya tidak masalah, cuma nanti akan berpengaruh pada tingkat kerenyahannya. Hasilnya kurang renyah. Langkah pertama, campur tepung beras dengan daun pandan, lalu ini kita sangrai dengan menggunakan api kecil sampai nanti daun pandannya ini kering. Selama kita sangrai, kita aduk-aduk ya, supaya tidak ada bagian yang gosong. Aduk-aduk sampai nanti tepungnya terasa ringan ya. Ini sepertinya sudah cukup ya, karena sudah terasa ringan dan daun pandannya juga sudah terlihat kering. Kita matikan apinya. Lalu ini kita biarkan sampai betul-betul dingin. Buang daun pandannya, lalu kita biarkan sampai betul-betul dingin. Campur santan dengan garamnya, lalu bubuk kapurnya ya. Penyedap rasa, juga bawang putih yang sudah kita haluskan. Lalu ini kita masak sampai mendidih. Selama kita masak, kita aduk-aduk supaya santannya ini tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih ya. Ini sudah cukup. Lalu ini kita tuang ke dalam tepungnya. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan telur yang sudah kita kocok tadi. Aduk sampai rata. Setelah tidak terasa panas di tangan kita, boleh kita aduk dengan menggunakan tangan ya, biar cepat ratanya. Lalu ini kita tambahkan margarinnya. Aduk sampai membentuk adonan yang menggumpal. Ini hasil akhirnya ya, adonannya. Kalis, tidak lengket di tangan kita ataupun di wadahnya. Ini teksturnya lembut. Kemudian ini kita biarkan kurang lebih selama 15 menit untuk memudahkan kita waktu membentuknya atau mencetaknya.
Jangan lupa kita tutupi permukaannya ini dengan selembar plastik atau serbet supaya tidak kering. Untuk mencetaknya, kita bisa menggunakan daun arai pinang. Tapi kalau misalkan kita tidak punya daun arai pinang, kita bisa menggunakan cetakan seperti ini ya. Ini cetakan tuk-tuk. Ini saya beli di All Shop. Kita membutuhkan 2 buah. Cara mencetaknya supaya nanti hasilnya bisa seragam sama matangnya. Ini kita timbang kurang lebih beratnya 5 gram atau sebesar kelereng. Ambil 1 bulatan ini, lalu kita bentuk lonjong seperti ini ya. Letakkan di cetakannya, kita tekan dengan cetakan satunya. Seperti ini. Tinggal kita ambil. Kita ulang, ambil 1 bulatan, lalu kita bentuk lonjong seperti ini. Lalu kita letakkan di cetakannya. Kemudian kita tekan dengan cetakan satunya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya adonan yang sudah kita cetak. Siap untuk kita goreng. Panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung sedang ke kecil. Setelah minyaknya betul-betul panas, masukkan adonannya secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Begitu masuk, kita biarkan sebentar, jangan diaduk dulu supaya agak kokoh sehingga tidak gampang hancur. Biarkan sampai terlihat kokoh, baru nanti boleh sesekali kita aduk-aduk. Ini sudah terlihat agak kokoh, boleh kita sesekali bolak-balik. Ini kita biarkan sampai nanti berwarna kuning kecoklatan. Ini sudah kecoklatan, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya kue are pinang yang sudah jadi. Ini rasanya gurih dan garing renyah sampai ke dalam. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, gunakan santan yang agak kental supaya nanti hasilnya bisa gurih dan tidak keras. Penggunaan kapur bubuk harus sesuai dengan ukurannya, karena kalau terlalu banyak, maka hasilnya akan terasa getir atau pahit. Yang kedua, untuk menghasilkan adonan yang lembut, maka margarin sebaiknya kita tambahkan sewaktu tepungnya sudah dalam keadaan suam-suam kuku atau hangat. Sehingga margarin akan cepat lumer dan hasilnya teksturnya lembut di tangan. Yang ketiga, supaya nanti mudah untuk dikeluarkan dari cetakannya, maka jangan terlalu ditekan sewaktu kita mencetak adonannya. Yang keempat, teknik menggorengnya. Gunakan minyak yang sudah betul-betul panas, api cenderung kecil. Masukkan adonannya secukupnya, pastikan semuanya terendam minyak. Begitu adonannya masuk, jangan dibolak-balik. Biarkan sampai adonannya ini agak kokoh, agak keras, baru boleh kita bolak-balik. Kalau langsung kita bolak-balik, maka akan hancur atau banyak yang patah. Setelah terlihat agak kuning kecoklatan, maka sering-seringlah kita bolak-balik supaya nanti hasilnya bisa merata warnanya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue are pinang yang rasanya gurih, garing, renyah sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.